Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Mungkin di sini kita akan menunggu 1-2 menit lagi agar para peserta yang lain dapat memasuki Zoom meeting. Dan sebelum itu Bapak Ibu bisa menghidupkan audionya juga. Bapak Ibu bisa mengklik sebentar, saya izin share screen agar Bapak Ibu bisa mendengarkan audio dari Zoom meeting karena kemarin ada beberapa peserta yang mungkin belum menghidupkan audionya seperti itu. Saya izin share screen, Pak ya. Baik, mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu mungkin bisa mengklik link di sini untuk bergabung ke Zoom meeting kami. Nanti di Zoom meeting Bapak Ibu akan melihat, nah di sini Bapak Ibu nanti akan akan ada tanda di sini mute. Nah, sebelum tanda ada di sini yang tentang speaker, Bapak Ibu sini mengklik join audio seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan karena kemarin ada beberapa peserta yang belum bisa mendengarkan audio kami seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik dulu sebelum kita mulai diklat kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Saya sudah tutup share screen-nya. Oke. Di sini sudah ada 50 peserta. Sebelum itu mungkin saya akan menyapa 1 atau 2 peserta dulu sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini. Di sini ada Bapak Suyudi dari Jakarta Timur. Wah, semangat sekali apalagi tadi malam sudah mengajukan pertanyaan Bapak ya. Silakan mungkin bisa hidupkan audionya. Siap, Bu. Baik, selamat malam ya. Bapak. Selamat pagi teman-teman. Selamat bergabung. Semangat pagi Bapak ya, padahal ini malam Pak. Selamat malam ya, sorry. Baik, semangat sekali sepertinya Bapak ya. Ya, siap. Baik, sehat Pak ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sudah siap Pak ya untuk mengikuti diklat kita pada malam hari ini? Ya, ini sudah saya siapkan buku elektroniknya. Masya Allah, baik. Terima kasih Bapak. Ya, siap. Baik, mungkin saya akan menyapa juga, di sini ada Ibu Martawiyah. Nah, mungkin Ibu bisa menghidupkan audionya, Ibu. Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Ibu mengikuti diklat kita pada malam hari ini? Insya Allah siap. Semoga Ibu tidak ada kendala sinyal Bu ya, agar Ibu bisa mengikuti. Wah, tadi malam kendala sinyal. Keluar saya. Semoga malam ini tidak ada kendala sinyal Bu ya, jadi bisa mengikuti kelas kita dari awal hingga akhir. Baik, terima kasih Ibu. Baik. Kita tunggu sejenak ya Bapak Ibu ya, agar peserta yang lain bisa masuk ke Zoom meeting. 1-2 menit lagi. Di sini sudah ada 67 partisipan dalam Zoom meeting yang sudah masuk. Mungkin kita tunggu sampai 70 atau 80 peserta lagi. Dan peserta yang lain juga tadi sudah konfirmasi seperti itu Bapak ya. Karena terkendala sinyal mungkin dari beberapa wilayah saat ini sedang hujan besar. Seperti itu, jadi kita tunggu sejenak. Baik. Ini sudah 72. Baik. Bapak Ibu yang lain sudah siap Bapak Ibu ya. Mungkin silahkan bisa menuliskan kata siap dulu di kolom chat biar kita segera mulai kelas kita pada malam hari ini. Dan dari mana saja seperti itu. Wah, sini sudah banyak yang siap untuk mulai Pak ya kelas kita pada malam hari ini. Baik. Kita mulai saja Pak ya untuk kelasnya pada malam hari ini.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I, dan yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma selaku Direktur P4I, dan yang saya hormati Bapak Nanang Sriyadi SPDGN selaku narasumber kita pada malam hari ini. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk masuk Zoom pada malam hari ini, seperti itu. Dan saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas kita dari malam pertama hingga malam kedua ini. Dan acara kita pada malam hari ini diselenggarakan oleh Diklat Daring Guru Cendekia, seperti itu Bapak Ibu. Dan saya informasikan untuk Bapak Ibu, kelas kita dimulai pada tanggal 23 Februari sampai tanggal 26 Februari. Dan untuk pertemuan Zoom meeting, kita dari tanggal 23 sampai 24 Februari, dan pada malam hari ini adalah malam kedua kita untuk Zoom meeting, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk besok malam sudah tidak ada lagi, namun Bapak Ibu bisa tetap diskusi dengan narasumber kami di WA Group, karena diskusi interaktif melalui WA Group kita buka sampai tanggal 26 Februari. Jadi Bapak Ibu tetap bisa komunikasi dengan narasumber kami seperti itu. Dan saya juga izin menginformasikan bagi Bapak Ibu yang sekiranya tidak dapat mengikuti Zoom atau kemarin malam terpental seperti itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami akan kirimkan link rekaman pada Bapak Ibu di WA Group. Jadi mohon untuk Bapak Ibu bisa mengupdate informasi di WA Group seperti itu. Dan saya informasikan juga untuk Bapak Ibu peserta tidak perlu mengkhawatirkan daftar hadir, absen, dan sebagainya, karena kami akan siapkan dokumen secara utuh dan penuh untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa fokus untuk kegiatan kelas kita pada malam hari ini. Nanti akan kami kirimkan link dokumen Bapak Ibu di saat hari terakhir kelas, seperti itu. Baik, mungkin kita langsung saja ke pembahasan materi. Namun sebelum itu kita buka dulu kelas kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah kelas diskusi kita. Untuk mohon maaf, selanjutnya adalah penyampaian dari narasumber kita Bapak Nanang Sriyadi. Kemarin malam sudah membahas tentang apa saja dari pengertian dari pedoman guru, terus bagaimana cara bagaimana kompetensi yang ada seperti itu, terus juga sudah membahas kemarin tentang contohnya. Dan untuk malam hari ini, narasumber kita akan membahas tentang rancangan dan jenis-jenis kegiatan pada buku pedoman guru, seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi. Mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan alat tulisnya dan menyimak materi dari narasumber kami, agar nanti Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal terkait bagaimana menyusun pedoman guru, seperti itu. Baik, kita langsung saja serahkan kepada narasumber kami, Bapak Nanang Sriyadi. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lulu atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama MPD, yang kami hormati Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia penyusunan buku pedoman guru, dan juga Mbak Lulu moderator kita pada malam hari ini. Marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan diskusi kita tentang penyusunan buku pedoman guru di hari yang kedua ini. Di hari yang pertama kemarin kita sudah membahas pengenalan, pengertian, isi, juga kerangkanya secara singkat tentang buku pedoman guru. Dan untuk malam hari ini kita akan fokus ke dalam rencana kerja tahunan. Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan selama 1 tahun ke depan dalam melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan 4 kompetensi. Sebelum kita lanjut, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Sudah muncul ya, Mbak Lulu? Baik, sudah muncul, saya? Pak. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam penyusunan, nanti kita akan diskusi secara bersama-sama kira-kira kegiatan apa saja. Nah, kalau kita sharing secara bersama-sama, pastinya nanti kita akan dapat
mendapatkan masukan dari pengalaman Bapak Ibu selama 1 tahun itu kegiatannya apa saja. Dan itu nanti bisa menjadi referensi bagi kita semuanya untuk kita laksanakan selama 1 tahun ke depan ini. Kemarin ini saya ulas secara singkat saja apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama kemarin, bahwasanya buku pedoman guru ini merupakan salah satu jenis kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau PKB, yang dimana salah satu jenis PKB itu adalah publikasi ilmiah, dan di poin yang kelima dari publikasi ilmiah itu adalah pembuatan buku pedoman guru. Jadi ini juga ada pertanyaan kemarin bahwasanya buku pedoman guru ini merupakan jenis dari publikasi ilmiah. Nah, dari buku pedoman guru itu terdapat isinya, di mana isinya merupakan rencana guru dalam meningkatkan kompetensi, yaitu 4 kompetensi. Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi profesional. Di mana setiap kompetensi ini memiliki subkompetensi dan indikator-indikator yang diambil dari penilaian kinerja guru. Jadi apa yang kita laksanakan di buku pedoman guru ini nanti ada implikasinya, ada hubungannya dengan penilaian kinerja guru. Dan dalam sistematikanya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, dari buku pedoman guru ini ada 3 bagian, di mana yang pertama adalah bagian awal. Di bagian awal ini terdiri dari halaman judul, yang di dalamnya menerangkan identitas guru dan tahun kerja. Jadi ada identitas kita, tahun kerjanya tahun berapa. Lalu ada lembar persetujuan dari kepala sekolah, ini merupakan salah satu yang penting dari buku pedoman guru. Lalu ada kata pengantar dan daftar isi. Selanjutnya di bagian isi dari buku pedoman guru, kalau di bagian awal sebenarnya tidak ada masalah. Ini sering kita buat dalam membuat dokumen apa saja. Nah, di bagian isi ini sudah saya rinci menjadi bab per bab. Kalau yang kemarin sebenarnya kalau menurut buku 4 itu tidak ada format khususnya yang dijelaskan di sana. Yang penting dari buku pedoman yang kita buat itu mengandung beberapa hal yang sudah dijelaskan di dalam buku 4 itu. Nah, yang pertama itu adalah bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini bisa kita buat menjadi bab 1. Bab 1 pendahuluan. Di mana di dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang. Latar belakang apa? Kita membuat buku guru ini. Ya, salah satunya untuk acuan kita dalam melaksanakan kegiatan 1 tahun ke depan dan pengembangan karir guru. Lalu tujuannya apa? Kita membuat buku pedoman guru ini. Manfaatnya apa? Dan ada ringkasan target-target capaian yang diharapkan dicapai. Latar belakang, ada tujuan, manfaat, dan ringkasan target secara umum saja, secara garis besar. Dalam 1 tahun ke depan, kita memiliki target apa? Misalnya, memiliki dokumen pembelajaran yang lengkap, melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau peserta didik, lalu mengikuti berbagai macam kegiatan diklat fungsional, misalnya membuat alat peraga, membuat buku, mempublikasi ilmiah, melakukan pengembangan diri, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita masukkan dalam target-target yang ingin dicapai. Nah, dari target-target itulah nanti akan kita buat rencana-rencana kegiatannya. Rencana-rencana kerja selama 1 tahun ke depan, itu dapat kita buat di bagian yang kedua, yaitu kita bisa memberikannya bab 2 saja. Nah, tadi pendahuluan di bab 1, rencana kerja ini bisa kita masukkan di bab 2. Di mana rencana kerja di bab 2 ini terdiri dari yang pertama, rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik. Jadi, pengembangan pembelajaran bagi peserta didik, di mana kegiatan-kegiatan kita yang tujuannya adalah untuk pembelajaran untuk peserta didik. Nah, yang kedua adalah rencana pengembangan profesi kita sebagai guru. Jadi ada 2 jenis bagi peserta didik dan untuk kita sendiri yang sebagai guru. Di mana dari rencana-rencana tersebut terdapat penjelasan ringkasan target-target yang diharapkan. Tentunya target-target ini masih berhubungan dengan target-target yang ada di bab 1 tadi. Lalu rencana kerja ini disajikan dalam satuan waktu bulanan. Jadi dibuat rinci dalam per bulan. Bulan Januari kegiatannya apa saja,
bulan Februari apa saja, bulan Maret kegiatannya apa saja, dan seterusnya sampai di Desember. Dari beberapa contoh yang ada, itu ada yang membuatnya dari Juli sampai Juni, 1 tahun pelajaran. Namun kalau kita hubungkan lagi dengan PK Guru, dengan SKP, maka buku pedoman guru ini baiknya kita buat dari Januari sampai Desember. Selanjutnya, rencana kerja tersebut berupa rencana guru yang bersangkutan dalam meningkatkan kompetensinya sebagai guru, yaitu yang mengandung kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional. Lalu di bab 3 di sini adalah penutup yang menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan rencana target yang dicapai. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengecek beberapa format buku pedoman guru yang ada di materi. Nanti akan saya tambahkan lagi beberapa contoh buku pedoman guru dari berbagai sumber yang bisa menjadi referensi bagi kita. Lalu di bagian penunjang, buku pedoman guru, bagian penunjang ini adalah lampiran yang menunjang rencana kerja tahunan tersebut. Jadi di sini kan ini merupakan rencana yang kita buat di awal tahun, di mana rencana ini nanti akan kita laksanakan. Berarti kan kalau secara teorinya ini belum kita laksanakan. Misalnya pembelajarannya belum, penyusunannya. Jadi sebagai rencana. Nah, dari beberapa sumber, contoh-contoh buku pedoman guru, dalam membuat lampiran itu hanya sampel-sampelnya saja. Misalnya RPP berarti hanya sampel-sampelnya. Bahkan ada yang melampirkannya hanya formatnya saja. Skenario kegiatan, misalnya pengembangan diri, kira-kira pengembangan diri apa saja yang mau kita perbuat. Nah, itu format-formatnya saja. Nanti akan kita lihat di beberapa contoh buku pedoman guru. Jadi tidak perlu keseluruhan RPP, karena ini kan masih rancangan atau rencana. Nah, dari rencana-rancangan inilah nantinya akan kita kembangkan sesuai dengan waktunya yang sudah kita masukkan di rencana kegiatan guru. Nah, dari alurnya kemarin, berarti yang pertama yang perlu kita lakukan nanti adalah membuat rencana kerja tahunan yang kita ambil dari indikator-indikator yang ada di penilaian kinerja guru. Baru dari situ nanti bisa kita masukkan ke dalam buku pedoman guru. Dan nanti ini akan berfungsi untuk kita akan dinilai oleh tim penilai PK guru di sekolah, baik orang yang di SK-kan di sekolah maupun langsung dari kepala sekolah yang ada di sekolah. Nah, ketika kita sudah merencanakan indikator-indikator dari PK guru ini menjadi rencana kerja tahunan yang kita masukkan ke dalam buku pedoman guru, pastinya kita nanti akan mendapatkan nilai yang maksimal di dalam nilai PK gurunya. Karena ini sudah kita rencanakan dan akan kita laksanakan. Kalau sampai Desember berarti sudah dilaksanakan. Dari PKG nanti implikasinya adalah ke penilaian SKP kita. Nah, itulah alur dari buku pedoman guru. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, kita akan berdiskusi. Saya akan membuka file Excel yang kemarin. Tadi ada yang menanyakan file Excel-nya sepertinya kemarin kelupaan, tapi tadi sudah saya upload lagi ke dalam folder materi. Silakan Bapak Ibu nanti bisa dipelajari, bisa di-download. Dan nanti hasil kerja diskusi ini yang sudah kita diskusikan secara bersama-sama ini nanti akan saya masukkan kembali yang sudah kita kerjakan secara bersama-sama ke dalam folder materi. Oke, saya akan berpindah share screen ke dalam file Excel. Baik, Bapak Ibu, apakah terlihat share screen saya? Baik, sudah terlihat, Pak. Nah, jadi saya membuatkannya formatnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini saya ambil dari instrumen PK Guru, dari 4 kompetensi, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, beserta dengan subkompetensi dan indikator yang ada di sana. Jadi semua ini dalam PK Guru kita dinilai, Bapak Ibu ya, dari keseluruhan instrumen atau indikator yang ada di sini. Nah, kita akan mulai dari kompetensi pedagogik. Dari kompetensi pedagogik ini, subkompetensinya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori, belajar, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, lalu ada pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik,
lalu ada komunikasi dengan peserta didik, dan penilaian dan evaluasi. Kira-kira nih Bapak Ibu nanti bisa memberikan tanggapannya melalui kolom chat ya sebagai masukan. Nanti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi-kompetensi ini kira-kira apa saja. Nah, kita bisa melihat dari kompetensi pedagogik ini, berarti ini kan yang berhubungan dengan proses pembelajaran, perhubungan langsung antara kita dengan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, tentunya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, di kompetensi pedagogik ini, kegiatan yang paling pertama adalah merencanakan pembelajaran ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa membuat kegiatan yang pertama adalah merencanakan dokumen pembelajaran misalnya. Kita di sini juga bisa menambahkan targetnya. Nanti targetnya akan saya letakkan di sheet yang kedua. Kita fokus dulu terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi pedagogik. Nah, yang pertama adalah merencanakan dokumen pembelajaran. Kita bisa melihat dari indikator-indikator tersebut, kira-kira apa saja Bapak Ibu jika ada masukan-masukan terhadap kegiatan-kegiatan, bisa menuliskannya di kolom komentar, agar nanti bisa menjadi masukan bagi Bapak Ibu peserta yang lainnya. Atau mungkin tepatnya merancang perangkat pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Merancang perangkat pembelajaran. Nah, kita bisa melihat dari indikator-indikator yang ada di sini, misalnya guru mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik ke kelasnya. Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, dari ini kan sebagian besar ini merupakan kegiatan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Jadi rincian kegiatan-kegiatan ini masuk dalam melaksanakan pembelajaran. Ini banyak sekali poin-poin yang masuk dalam melaksanakan pembelajaran, yang masuk dari kompetensi guru. Selanjutnya, kita juga dalam yang berhubungan dengan kompetensi keprofesionalan, kita bisa melihat pembelajaran sudah, pengembangan kurikulum, ini sudah masuk di menyusun perangkat pembelajaran tadi Bapak Ibu ya. Karena di perangkat pembelajaran itu kita menyusun silabus, menyusun KIKD-nya, kalau yang masih K13, kalau di kurikulum Merdeka kita bisa menyusun CP, ATP, dan juga sampai ke skenario atau modul ajarnya. Selanjutnya di sini juga kita lihat lagi. Ini masuk di kegiatan pembelajaran, lalu ada pengembangan potensi peserta didik. Nah, di sini menganalisis hasil belajar. Nah, untuk menganalisis hasil belajar berarti di sini ada penilaian hasil belajar. Ini bisa kita lihat dari indikator-indikator yang ada di sini. Ada komunikasi dengan peserta didik, lalu ada penilaian dan evaluasi. Nah, ini bisa kita masukkan dalam kegiatan yang berdasarkan kompetensi pedagogiknya. Berarti melaksanakan penilaian. Setelah melaksanakan penilaian, biasanya kita juga menganalisis hasil penilaian. Menganalisis hasil penilaian. Nah, di sini juga tadi sebenarnya saya sudah menyusun beberapa, seperti menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan penilaian, menganalisis hasil penilaian, dan oh ya, ketika kita sudah melaksanakan penilaian pasti ada laporan pengolahan nilai. Laporan pengolahan nilai. Oke, Bapak Ibu yang lain bisa memberikan masukan, kira-kira dari kegiatan kompetensi pedagogik ini apa lagi yang belum saya tuliskan di sini, di mana Bapak Ibu dalam kegiatan mengajarnya sehari-harinya pasti ada melakukan hal-hal yang berbeda dengan Bapak Ibu yang lain. Kalau yang saya
Tuliskan di sini kan baru merancang angkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan penilaian, menganalisis hasil pembelajaran, dan juga melaporkan pengolahan nilai. Ini kita ambil dari indikator yang ada di dalam kompetensi pedagogik ini. Mungkin secara umum kalau dalam hemat saya ini cukup, nanti kalau misalnya masih ada tambahan, kita bisa mendiskusikannya secara bersama-sama. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan masuk di kepribadian. Nah, kira-kira kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan dalam menjalankan tugas kita sebagai guru yang berhubungan sebagai kompetensi kepribadian. Di kompetensi kepribadian di sini ada 3 subkompetensi, yaitu bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, etos kerja, tanggung jawab tinggi, rasa bangga menjadi guru dengan banyak indikator. Nah, di sini sebenarnya kita bisa ambil dari kata-kata atau redaksi yang ada di kepribadian ini. Misalnya bertindak sesuai dengan norma, atau kalau singkatnya di sekolah pasti punya aturan, yaitu mengikuti SOP misalnya. Sekolah pastinya Bapak Ibu memiliki aturan, gurunya masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, semuanya ada SOP. Misalnya mengikuti SOP di sekolah dalam pembelajaran, atau secara umum saja SOP dalam segala hal. Nah, itu bisa kita masukkan dalam kepribadian. Misalnya juga berpakaian rapi, terus juga sopan santun, itu juga bisa kita masukkan dalam kegiatan-kegiatan di sini. Atau kita ringkas menjadi satu kalimat yang panjang yang menggambarkan ketiga subkompetensi ini bisa. Nah, di sini tadi saya sudah merancang beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kepribadian yang berdasarkan kegiatan-kegiatan, indikator-indikator yang ada di dalam instrumen ini. Seperti melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Ini ada di sini Bapak Ibu ya, melakukan refleksi dari indikator-indikator yang ada dalam PK Guru ini. Nah, yang ini Bapak Ibu ya, guru bersikap dewasa dalam menerima masukan dari peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, itu bisa kita masukkan kegiatannya refleksi kegiatan pembelajaran. Ini bisa kita lakukan setiap bab atau setiap tujuan pembelajaran, kita meminta masukan dari peserta didik. Nah, kata-kata yang panjang tadi seperti ini Bapak Ibu, yang mencakup ketiga indikator tadi. Misalnya, meningkatkan sikap personal, berusaha menjadi pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Misalnya juga, kalau mau kita pisah lagi, berpakaian rapi, bertanggung jawab terhadap tugas, disiplin, memberikan motivasi kepada siswa. Nah, ini kan tadi sebenarnya sudah masuk di dalam mengikuti SOP di sekolah tadi Bapak Ibu ya. Disiplin, bertanggung jawab dengan tugas. Mungkin saya ambil beberapa saja. Nah, saya ambil tiga ini, saya gabungkan dengan yang tadi. Nah, inilah rencana kegiatan yang akan kita laksanakan berdasarkan kompetensi kepribadian. Nanti ini kita masukkan ke dalam buku pedoman guru. Lalu di bagian selanjutnya adalah kompetensi sosial, di mana di kompetensi sosial ini memiliki dua subkompetensi, yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Lalu komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Dari sosial ini, di sini saya tadi sudah merangkai sebuah kegiatan, beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi sosial, seperti ikut serta dalam kegiatan yang diadakan sekolah, ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, melakukan bimbingan terhadap
peserta didik. Lalu bekerja sama dengan orang tua atau kita memiliki program untuk berkomunikasi, memanggil orang tua dari siswa secara berkala. Itu bisa kita jadikan sebuah program juga di buku pedoman guru. Lalu bekerja sama dengan guru lain, ini ada juga ya Bapak Ibu di indikator yang kedua. Bekerja sama dengan guru orang lain ini, dengan guru lain dalam sekolah kita pastinya berdiskusi untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di kelas tersebut dengan guru lain. Sehingga dengan masukan-masukan tersebut, nantinya kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, jadi kita sudah mendapatkan beberapa kegiatan dari kompetensi sosial. Nah, selanjutnya adalah kompetensi profesional, di mana di sini ada penugasan, penguasaan materi, struktur dan konsep, pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Lalu yang kedua adalah mengembangkan keprofesionalan melalui kegiatan yang reflektif. Nah, kita bisa melihat dari indikator-indikator yang ada di sini. Nah, dari kegiatan ini kan merupakan kegiatan-kegiatan kalau kita bisa lihatnya pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Kalau dari buku 4 itu kita ada 3 tadi ya Bapak Ibu melakukan pengembangan diri, lalu ada publikasi ilmiah, dan juga satu lagi adalah membuat karya inovatif. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tersebut kita bisa masukkan di dalam kompetensi profesional. Misalnya dari pengembangan diri, kita mengikuti kegiatan KKG bagi Bapak Ibu yang di SD atau MGMP yang mengampu mata pelajaran. Itu bisa kita masukkan kegiatannya. Lalu mengikuti kegiatan diklat fungsional. Baik diklat-diklat yang diadakan dinas maupun yang saat ini sedang Bapak Ibu ikuti. Jadi sebisa mungkin itu kita terjadwal Bapak Ibu. Kira-kira dalam bulan ini kita butuhnya materi tentang apa? Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam rencana kegiatan yang berhubungan dengan profesional. Lalu dari kegiatan publikasi ilmiah, misalnya Bapak Ibu ingin membuat PTK, pembuatan penelitian tindakan kelas, atau Bapak Ibu ingin mempublikasikan hal yang lain. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, misalnya menyusun buku pedoman guru, ini bisa kita masukkan juga, menyusun buku pedoman guru. Ini contoh dari publikasi ilmiah, masih banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalnya membuat buku, membuat modul, dan lain sebagainya di publikasi ilmiah. Ini Bapak Ibu bisa masukkan. Membuat buku, membuat modul, dan lain sebagainya dari publikasi. Nah, dari karya inovatif, Bapak Ibu bisa membuat alat-alat peraga yang berhubungan dengan materi yang Bapak Ibu ampu. Misalnya, saya ambil satu saja, membuat alat peraga. Nah, ini nanti bisa kita lakukan secara berkala. Nah, sekarang ketika kita sudah memiliki rencana kegiatan dari 4 kompetensi ini, kita akan membuat rincian kegiatan ini dalam tabel yang sudah saya buat di sini. Saya sudah membuat tabel lagi. Nah, ini tadi kompetensi profesional, pedagogik. Misalnya kegiatan ini sebagai contoh saja Bapak Ibu nanti bisa menambahkan kegiatan-kegiatan yang lain yang relevan. Lalu di kompetensi kepribadian, kita tadi ada 4 kegiatan ini. Kepribadian. Kepribadian, saya copy lagi. Lalu ada sosial.
Ini ada 5 kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Lalu yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, ini bisa kita atur ya Bapak Ibu. Saya buatkan kegiatan ini akan kita laksanakan pada bulan apa saja. Nah, yang pertama, merancang perangkat pembelajaran. Ini biasanya kita lakukan di setiap awal semester, misalnya di bulan Januari dan di bulan Juli. Nah, kita checklist saja Bapak Ibu di bulan Januari sampai Juli. Lalu melaksanakan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran ini kita laksanakan setiap bulan. Kita checklist semua dari Januari sampai Desember. Misalnya melaksanakan penilaian. Ini mau kita laksanakan kapan? Melaksanakan penilaian ini. Penilaian kan banyak terdiri. Boleh Bapak Ibu rinci nanti melaksanakan penilaian harian. Kita bisa melihat di silabus atau bisa melihat di program semester kita penilaian hariannya berapa kali. Nanti bisa dipisah penilaian harian misalnya setiap bulan. Nanti bisa dibuat lagi penilaian tengah semester. Misalnya di bulan apa? Misalnya di bulan Maret, yang satunya di bulan Oktober, itu boleh juga. Lalu penilaian akhir semester nanti khusus di bulan 6 sama di bulan 12, itu boleh juga. Lalu laporan hasil, menganalisis hasil penilaian. Karena penilaiannya kita laksanakan setiap bulan, tentunya analisisnya juga kita laksanakan setiap bulan. Lalu laporan pengolahan nilai. Ini misalnya rapor Bapak Ibu. Ini kita laksanakannya di bulan Juni dan di bulan Desember. Lalu kepribadian. Ini kita laksanakannya kapan? Seperti mengikuti SOP di sekolah, refleksi kegiatan pembelajaran. Saya SOP ini kan pastinya setiap waktu Bapak Ibu ya. Ini kita checklist semuanya. Refleksi kegiatan pembelajaran, misalnya kita melaksanakannya 2 bulan sekali atau berdasarkan tujuan pembelajaran Bapak Ibu, satu tujuan pembelajaran selesainya dalam waktu berapa bulan. Itu berbeda-beda. Misalnya 1 semester saya melaksanakannya 3 kali. Kita checklist saja Bapak Ibu. Ini sesuai kebutuhan kita. Meningkatkan personal, kalau ini semuanya. Nah, ini kita checklist secara terus-menerus ke bawah. Kalau sosial, ini juga bisa kita atur. Ikut kegiatan dalam sekolah, masyarakat, ini kan kadang kita tidak tahu ya Bapak Ibu kapan terlaksananya. Jadi bisa kita buat semuanya. Dari Januari sampai Desember. Bimbingan peserta didik kita laksanakan setiap bulan, bisa juga, atau 2 bulan sekali, tergantung Bapak Ibu. Bekerja sama dengan orang tua, misalnya kita melakukan komunikasi dengan orang tua secara berkala 2 bulan sekali misalnya. Nah, ini bisa kita laksanakan di sini. Lalu bekerja sama dengan guru lain. Nah, setiap bulan kita inginnya ada kerjasama dengan guru orang lain, berdiskusi. MGMP ini pastinya setiap bulan ada Bapak Ibu. Misalnya diklat fungsional, maunya kita 2 bulan sekali cukup. Boleh, dari 1 tahun target kita melaksanakannya 6 kali. Seperti ini misalnya. Membuat PTK, misalnya 1 kali, namun itu kan butuh waktu beberapa waktu ya Bapak Ibu, misalnya di bulan Maret sampai April. Lalu penyusunan buku pedoman guru. Nah, pedoman guru ini memang baiknya kita sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, namun biar ini ada prosesnya, kita buatnya di Januari, sama nanti di akhir Desember kita membuat buku pedoman guru untuk yang tahun yang akan datang. Membuat buku misalnya, kita akan melaksanakannya di bulan Agustus. Pembuatan modul, misalnya akan kita buat di bulan April. Membuat alat peraga, mau ditargetkan 3 bulan sekali membuat sebuah alat peraga, boleh. Nah, ini tergantung target kita masing-masing Bapak Ibu ya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Nah, setelah kita sudah mengolahnya dalam satuan waktu seperti ini, nantinya ini akan kita masukkan ke dalam buku pedoman guru. Nah, di dalam buku pedoman guru seperti yang sudah saya share yang di
grup kemarin itu contoh yang sangat simpel Bapak Ibu. Namun itu sudah memenuhi apa-apa saja yang disyaratkan dari buku 4 tentang pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guru. Saya akan coba melakukan share buku pedoman guru yang saya share di kolom materi, di folder materi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau untuk cover, lembar persetujuan, pernyataan, kata pengantar, daftar isi, ini sebenarnya nggak ada masalah. Kita masuk di latar belakang, di pendahuluan, seperti tadi, terdiri dari latar belakang ada, ini Bapak Ibu bisa modifikasi ini, atau Bapak Ibu menuliskan sendiri, itu akan lebih bagus. Lalu ada tujuannya, tujuan-tujuannya apa saja yang akan kita masukkan ketika kita membuat buku pedoman guru ini. Lalu ada manfaat dan ada ringkasan target capaian. Dari ringkasan target capaian ini, apa-apa saja yang kita targetkan selama 1 tahun ke depan. Misalnya perangkat pembelajaran, kalender, hari efektif, analisis, KIKD, kalau yang sekarang analisis CP-ATP. Nah, ini menyesuaikan saja Bapak Ibu ya, membuat buku pedoman gurunya yang K13 atau sudah kurikulum merdeka. Lalu ada program tahunan, semester, silabus, RPP, dan program penilaian. Dan juga di sini ada buku pedoman guru. Lalu kita tambahkan lagi, tadi ada membuat PTK, seperti PTK. Lalu ada modul, alat peraga, diklat fungsional. Ini sepertinya sudah ada diklat fungsional. Di bagian bawah, mengikuti kegiatan seminar, workshop, atau diklat. Membuat peraga sudah ada di bawah. Nah, soal-soal ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ujian semester. Ini dalam proses, masih satu proses dengan perangkat pembelajaran ya, Bapak Ibu. Lalu membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini tadi pembimbingan siswa ya, dalam berbagai macam kegiatan. Ekstrakurikulernya bisa apa saja, ini bisa kita masukkan juga. Nah, itu tadi untuk bab yang pertama. Nah, di bab yang kedua, di sini tadi isinya yaitu pengembangan pembelajaran dan pengembangan profesi bagi guru. Jadi dua hal ini yang ada di dalam rencana kerja, yaitu rencana kerja pembelajaran yang implikasinya kepada peserta didik dan juga pengembangan kita, menunjang karir kita sebagai guru. Kita berikan penjelasan pengembangan pembelajarannya itu kira-kira seperti apa yang akan kita laksanakan dalam program kerjanya. Pengembangan profesi bagi guru. Nah, di sini terdiri dari 4 kompetensi ya, Bapak Ibu ya. Pedagogik, kita jabarkan. Dalam kompetensi pedagogik ini kita mau melakukan apa saja secara tertulis seperti ini. Di kepribadian juga kita tuliskan rencana-rencananya, lalu ada profesional, juga kita tuliskan di sini, dan kompetensi sosialnya. Nah, setelah kita jabarkan dalam bentuk tertulis seperti ini, dalam bentuk paragraf-paragraf, di dalam bagian isi, kita membuat rencana kerja dalam satuan waktu bulan. Jadi, dari apa yang sudah kita rencanakan di file Excel tadi, kita masukkan ke dalam buku pedoman guru. Di pedagogik, tadi kita mau ngapain saja di bulan Januari. Nah, saya akan perlihatkan lagi. Di bulan Januari tadi kita akan melaksanakan beberapa kegiatan. Oke, saya belah layar saja biar enak. Nah, apa Bapak Ibu sudah muncul tampilan yang Excel sama Word buku pedoman gurunya? Sudah muncul, Pak. Sudah ya, Mbak dulu ya. Jadi sebelah kiri saya ngambil dari Excel, yang satu dari Word-nya. Nah, di bulan Januari kita akan melaksanakan beberapa kegiatan. Ini formatnya Bapak Ibu boleh menggunakan format yang singkat seperti ini, atau Bapak Ibu ininya mau dipisah. Seperti isi-isinya ini boleh juga. Gitu ya. Jadi ada formatnya ini nggak baku, jadi bisa kita
gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Di Januari ini tadi ikut semua kecuali laporan pengolahan nilai. Nah, ini kita kopikan saja, kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Nah, rancang perangkat pembelajaran, melaksanakan penilaian, dan menganalisis hasil penilaian. Nah, selanjutnya di kepribadian apa saja? Tinggal kita pilih. Kita kopikan dan kita pastikan di dalam format buku pedoman gurunya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini tadi ada 3. Ini kita kasih nomor, boleh juga Bapak Ibu menggunakan numbering. Ada 4 ya Bapak Ibu ya, kegiatan di sosial. Ini kebalik, harusnya ini di sosial. Di kepribadian. Nah, yang sosialnya ada beberapa kegiatan. 4. Kita copy saja yang sudah kita rinci dari bulan Januari ini apa saja di kompetensi sosialnya. Kita pastikan seperti ini. Kita berikan nomor. Jadi ada 5 kegiatan yang kita laksanakan di bulan Januari di kompetensi sosial. Nah, di kompetensi profesional yang kita laksanakan, oh ternyata cuma ada 2. Nah, kita tulis ya, misalnya mengikuti kegiatan KKG atau MGMP dan menyusun buku pedoman guru. Ini kita kopikan dan kita pastikan di format ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita berikan nomornya. Nah, hal tersebut kita lakukan hal yang sama untuk bulan Februari sampai bulan Desember berdasarkan rencana kegiatan yang sudah kita buat, yang sudah kita checklist dari Januari sampai Desember. Nah, ini sangat mempermudah kalau kita sudah memiliki rencana kerja 1 tahun berdasarkan 4 kompetensi guru yang sudah kita cek. Nah, sampai terakhir Bapak Ibu ya di bulan Desember. Nah, sampai di bulan Desember itu kita laksanakan sesuai dengan yang sudah kita checklist tadi berdasarkan kegiatan-kegiatan kerja tahunan kita. Setelah itu Bapak Ibu itu di bab 2-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal masuk di bagian penunjang. Bagian penutup dulu Bapak Ibu ya. Di bagian penutup yaitu terdiri dari ringkasannya secara singkat dan target secara umum yang akan dicapai dari masing-masing kompetensi ini. Pedagogiknya seperti apa, sosialnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, profesionalnya seperti apa. Misalnya, agar ada peningkatan kompetensi profesional guru, khususnya guru semakin kreatif, inovatif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kita berikan kata-kata penutup di bagian bab 3 ini. Dan selanjutnya, lampiran. Nah, ini untuk lampiran karena ini berupa rencana kerja yang akan kita laksanakan setahun, berarti yang kita lampirkan itu hanya sampel-sampelnya saja, Bapak Ibu ya. Seperti kalender pendidikan bisa kita masukkan, minggu efektif, program tahunan, KKM, silabus ini contoh-contohnya saja, sampelnya, misalnya beberapa saja, lalu ada RPP juga sampel. Nah, sini makanya diberikan keterangan sampel RPP. Lalu ada daftar siswa yang kita ajar dalam sekolah tersebut, jadwal pelajaran, program bimbingan, daftar nilai, misalnya jurnal mengajar juga bisa kita masukkan di sini. Nah, namun di sini bukan yang lengkapnya Bapak Ibu ya, hanya sampel-sampelnya saja. Karena ini berupa rencana kegiatan, bukan laporan kegiatan selama setahun. Kalau laporan kegiatan setahun nanti itu ada di PK Guru ya Bapak Ibu, di PK Guru. Nah, itu nanti lihat
perangkat kita mana yang lengkap, nanti akan dinilai oleh atasan kita. Jurnal mengajar kita mana, itu akan dilihat sama atasan kita. Buku nilai kita mana, nah itu nanti adanya di PKG, bukan di pedoman guru. Karena di buku pedoman guru ini, kita laksanakannya di awal. Nah, ini salah satu contoh format dari buku pedoman guru yang sudah saya share. Saya akan memperlihatkan lagi beberapa contoh buku pedoman guru nanti akan saya share juga format-format yang belum saya share ke dalam folder materi. Ini Bapak Ibu, ini ada dari untuk yang Kemenak ya Bapak Ibu. Secara umum sama, ada lembar, ada cover, persetujuan dari kepala sekolah, ada kata pengantar, daftar isi. Yang penting ini mengikuti yang di buku 4 tadi. Nah, bab satunya sama, ada latar belakang, tujuan. Yang kurang di sini sepertinya manfaat ya Bapak Ibu ya, dan target capaiannya kita mau membuat. Kalau di sini yang berbeda di rincian kerjanya. Formatnya saja beda, namun isinya sama. Bapak Ibu di rencana kerja ini. Nah, ini dijabarkan rinci dan juga kerja yang kita checklist tadi dari Januari sampai Desember dibuat. Namun kalau format ini sepertinya dari Juli sampai Juni. Nanti bisa kita modif dari Januari sampai Desember. Ini dimasukkan juga boleh Bapak Ibu ya. Tadi berdasarkan dengan keterangannya. Nah, keterangan-keterangannya bisa ditambahkan seperti ini. Lalu dari kegiatan-kegiatan yang sudah checklist tadi dijabarkan kembali Bapak Ibu dalam satuan per bulan. Karena memang yang diminta di dalam buku 4 itu adalah satuan yang per bulan. Makanya seperti ini. Bulan Juli. Potensi pedagogiknya apa? Ini dijabarkan lagi lebih rinci Bapak Ibu kalau ini. Tadi kan kalau kita merancang perangkat pembelajaran secara umum, yang hasilnya ada prota, ada prosem, ada analisisnya, dan sebagainya. Kalau ini dipisah-pisah. Program tahunan, program semester, analisis materi, menyusun pengembangan atau silabus. Ini lebih lengkap lagi, lebih banyak. Nggak apa-apa Bapak Ibu kalau agar buku pedoman Bapak Ibu itu lebih lengkap. Nah, kepribadiannya juga sama. Kalau ini menggunakan yang narasi yang panjang Bapak Ibu ya, yang mewakili beberapa indikator yang di kompetensi kepribadian. Seperti yang tadi. Di sini juga diletakkan uraian kegiatannya apa-apa saja. Nah, ini lebih lengkap, lebih bagus. Nanti Bapak Ibu bisa mengkombinasikan format mana yang mau dipakai. Potensi sosial. Nah, ini beberapa kegiatan dan uraiannya, keterangannya dilakukan secara terus-menerus. Berarti selama setiap bulan itu dilaksanakan. Kompetensi profesional. Meningkatkan nilai membaca, meningkatkan kebiasaan menulis, yang menyusun kerangka buku pedoman guru, boleh juga ya Bapak Ibu ya. Karena kalau yang di format ini dimulainya di bulan Juli. Berarti kalau menyusun buku pedoman guru, kalau yang dibuat di Januari, berarti ini kita masukkan di bulan Januari. Nah, ini bisa kita jadikan referensi untuk menyusun buku pedoman guru yang lebih lengkap. Lalu saya akan mencoba men-share screen lagi contoh buku pedoman guru yang lampirannya itu sangat simpel Bapak Ibu, berupa format-format. Ini Bapak Ibu ya sudah muncul. Jadi daftar lampirannya di sini hanya format ya Bapak Ibu. Format rincian pekan efektif, format pemetaan KD, format program tahunan, format program semester. Karena kan ini memang rencana yang akan kita laksanakan dimulai dari Januari sampai Desember. Berarti kan ketika kita berencana, kita siapkan saja format-formatnya saja. Itu bisa juga Bapak Ibu. Namun kalau Bapak Ibu sudah ada yang ada isinya, ya Bapak Ibu masukkan yang ada isinya juga nggak masalah. Itu juga nggak menyalahi ya Bapak Ibu sebagai penunjang dari buku pedoman guru yang kita buat. Ini cukup banyak yang dijadikan sebagai lampiran. Kita bisa lihat lagi ke bawah. Di bagian rincian kegiatannya, nah juga seperti ini dari bulan per bulan. Ini tidak di bulan Januari apa saja, namun kalau di sini seperti yang kita buat di Excel tadi Bapak Ibu ya, checklist setiap bulannya.
Namun agar lebih lengkapnya kita ngikutin yang tadi di bulan Januari ngapain saja, Februari dan seterusnya agar lebih mudah. Nah, lampirannya seperti ini Bapak Ibu. Format-formatnya saja. Format rincian minggu efektifnya seperti ini. Kompetensi dasar. Karena ini kan akan dijadikan dasar ketika kita melaksanakan kegiatan yang kita tuliskan di buku pedoman guru. Kita tadi merencanakan membuat perangkat pembelajaran. Nah, agar mempermudah, karena ini buku pedoman, nah di buku pedoman ini dilampirkan formatnya. Jadi nanti ketika kita melaksanakan proses perancangan dokumen pembelajaran, ya kita ikuti format-format yang sudah kita buat. Misalnya rencana pelaksanaan pembelajaran, formatnya seperti ini. Berarti nanti ketika kita membuat RPP, kita buat seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki yang ada isinya, boleh juga Bapak Ibu ambil satu pertemuan saja, misalnya RPP-nya dimasukkan, bisa. Karena kan kita dalam membuat buku pedoman guru juga berdasarkan data yang sudah kita miliki. Kita sudah memiliki pembagian tugas di sekolah, kita mengajar di kelas berapa saja. Jadi kalau ada daftar siswa, bisa kita masukkan langsung daftar siswanya juga nggak masalah. Nah, ini nanti juga akan saya share ke folder materi agar bisa menjadi alternatif bagi Bapak Ibu dalam menyusun program buku pedoman guru. Nah, itu tadi Bapak Ibu beberapa contoh buku pedoman guru. Nah, intinya tadi kita membuat buku pedoman guru ini tidak ada format khususnya. Dari buku 4, di buku 4 hanya dijelaskan yang penting di bagian awal, di bagian isi dan di bagian penutupnya itu mengandung yang sudah dijelaskan di sana. Untuk formatnya yang baku kita bisa menyesuaikan sendiri dengan kebutuhan kita, mana kita yang enak membuatnya. Nah, tadi sudah ada 3 referensi buku pedoman guru. Nanti akan saya share ketiga-tiganya. Kalau nggak salah kemarin baru 1 yang saya share ke dalam folder materi. Nanti dari ketiga format itu bisa kita gunakan atau bisa kita kombinasikan mana yang bagus. Intinya Bapak Ibu semuanya harus sudah menentukan rencana kerja apa saja yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Lalu dibuatkan checklistnya. Itu akan dilaksanakan kapan, durasi waktunya. Di bulan apa saja, apakah setiap bulan, 2 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, sesuai dengan kebiasaan kegiatan kita yang berada di sekolah. Nah, ketika itu kita sudah memiliki kegiatan, itulah yang kita masukkan ke dalam buku pedoman guru. Formatnya nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan mana format yang mudah. Kalau yang paling simpel yang kita praktekkan tadi Bapak Ibu ya, yang pertama tadi. Nah, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin perlu didiskusikan, nanti kita lanjut ke dalam sesi diskusi. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada Mbak Lulu. Baik, terima kasih Pak atas penjabaran materi pada malam hari ini. Sangat lengkap sekali seperti itu ya, tentang bagaimana menyusun pedoman guru. Tadi sudah diberikan 3 contoh seperti itu, dan bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu bagaimana enaknya seperti itu, bagaimana Pak Ibu bisa menyesuaikan dengan ketiga contoh tersebut, yang mana menurutnya lebih mudah seperti itu yang bisa digunakan untuk melakukan penyusunan buku pedoman seperti itu. Nah, mungkin saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya seperti itu, Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting-nya seperti itu Bapak Ibu. Nanti kami akan persilahkan untuk Bapak Ibu agar pertanyaannya langsung dijawab oleh narasumber kami. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya juga melalui kolom chat, silahkan bisa menuliskan juga. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat, nanti akan langsung dijawab juga oleh narasumber kami. Silahkan mungkin dari ada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung melakukan raise hand. Silahkan. Baik, di sini ada Ibu Sutarmi SPD. Baik, silahkan Ibu bisa langsung bertanya dan dihidupkan audionya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya nih Pak, saya kan kebetulan ngajar di kelas 6. Untuk bulan Juni, kami kan belajar efektifnya tidak sampai di bulan Juni, sehingga kami paling full itu di bulan Mei. Kami sudah harus US gitu kan, sehingga kami merasa kayaknya kekurangan waktu
untuk menuntaskan materi yang ada. Sehingga kami melaksanakan kegiatan les gitu atau tambahan waktu belajar. Apakah itu bisa dimasukkan nanti ke dalam buku gitu, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Memang Ibu ya, biasanya kalau di kelas tingkat akhir kita ada jam tambahan gitu ya, merupakan program sekolah. Itu ada program Ibu sendiri atau memang itu dari sekolah juga ada programnya gitu, Bu? Sekolah, Pak. Sekolah ya memang. Sebagian besar memang ada program dari sekolah untuk jam tambahan bagi kelas tingkat akhir. Nah, jadi nanti kita bisa masukannya di yang membimbing peserta didik, Bu. Tadi ada di kompetensi sosial gitu ya. Sebenarnya masuk karena itu kegiatan masih pembelajaran, bisa masuk juga sih di kegiatan kompetensi pedagogik. Jadi dimasukkan juga nggak masalah, Ibu. Misalnya proses tambahan jam pelajaran itu bisa kita masukkan juga di buku pedoman guru. Karena itu masih sesuai sih dengan kegiatan kita pedagogik, melakukan pembelajaran dan juga bimbingan. Kalau bimbingan tadi ada juga yang masuk di kompetensi sosial, itu juga bisa. Jadi memang bisa sih Bu, nggak masalah dimasukkan ke dalam buku pedoman gurunya. Nah, kegiatannya waktunya mengikuti kegiatan yang direncanakan oleh sekolah. Jadi kalau di bulan 6 sudah nggak ada kegiatan belajar mengajar, ya berarti yang Ibu di bulan 6 di kompetensi pedagogiknya nggak ada lagi kegiatan mengajar. Bisa diisi dengan kegiatan yang lain. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana Bu, mungkin sudah bisa dipahami jawaban dari narasumber kami atau mungkin masih ada yang ditanyakan seperti itu? Untuk sementara yang itu sudah, kemudian ini satu lagi ya Pak, maaf kalau beruntun ini pertanyaannya. Silakan Ibu. Setelah saya menganalisis hasil penilaian, di situ kan saya melihat ada mungkin beberapa siswa yang masih belum mencapai KKM gitu kan. Terus saya melakukan ini pengayaan gitu Pak. Jadi apakah itu juga bisa dimasukkan ke dalam bagian pedagogi atau bagaimana Pak? Oh iya, bisa Bu. Tadi sebenarnya saya terlewat untuk hal itu. Ketika kita sudah melaksanakan penilaian, kita analisis. Dari analisis itu kita akan laksanakan program remedial dan pengayaan. Itu juga bisa kita masukkan di dalam pedagogiknya. Tadi sebenarnya terlewat kita Ibu ya. Jadi ini ada masukan dari Ibu, ada program remedial dan program pengayaan. Itu bisa kita masukkan. Bisa juga menjadi bagi Bapak Ibu yang lainnya, itu nanti bisa ditambahkan ke dalam pedagogik. Nah, itu tergantung kita Ibu ya, nanti kita melaksanakannya berapa kali, apakah kita melaksanakan penilaiannya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, atau kalau di SD seperti apa, kalau saya di SMP berdasarkan bab gitu ya, kalau yang K13 berdasarkan KD gitu kan, kalau di kurikulum Merdeka berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran, itu lebih fleksibel sih untuk mengatur waktunya. Jadi itu bisa kita masukkan di dalam kompetensi pedagogik di buku pedoman guru. Nanti tulisannya adalah program remedial dan program pengayaan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih juga Bu atas pertanyaannya. Sama-sama. Baik. Baik, untuk Bapak Ibu peserta mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand. Nanti kami akan persilahkan. Mungkin bagi Bapak Ibu juga yang terkendala sinyal bisa raise hand juga, tidak perlu menghidupkan videonya jika sinyal di kediaman Bapak Ibu mungkin kurang. Jadi bisa langsung raise hand, nanti bisa menghidupkan audionya saja seperti itu. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya, langsung raise hand-nya Bapak Ibu. Baik. Baik, di sini ada Bapak Sayudi. Baik, silahkan Bapak pertanyaannya. Ya, Bu. Siap, Bu. Saya sedikit menanggapi dari Ibu tadi itu, Ibu Sutarmi. Karena dalam perencanaan pembelajaran itu kan kita adalah dalangnya, atau kita yang akan menjadi pelaku pengajarnya. Jadi kalau waktu kita itu nggak cukup, misalnya di bulan 6 kan tema masih ada itu. Kalau saya membaginya pada saat kita pendalaman materi, itu saya masukkan. Jadi anak dengan pemberian PM itu materi kita akan habis. Nah nanti seandainya
bersamaan dengan tema-tema yang lain itu kita lewatkan. Jadi waktu bisa kita iris sehingga menjadi tema yang lain. Misalnya ini udah mampu, kenapa harus kita ajarkan gitu. Makanya kita bisa memberikan penyingkatan. Ini kudunya 4 jam, dibuat 2 jam. Nah ini kudunya 8 jam, nanti larinya ke pendalaman materi. Sehingga tujuan kita akan tercapai di bulan Mei. Nah itu dari saya. Terus selanjutnya di dalam apa tadi itu indikator. Nah, indikator itu bisa dicari, misalnya kompetensi profesional. Nah itu tadi kan ada 4 atau berapa. Di sini kita bisa menambahkan misalnya pengembangan diri. Nah dalam pengembangan diri itu kan yang mau dikembangkan kita. Nanti kita buatkan misalnya kita mau ikut apa Zoom apa seminar. Nah itu kita bagi dalam 1 tahun misalnya kita bikin 4 atau 2 kali lah gitu. Jadi misalnya tiap bulan kita dapat 2 kali 6 kan udah 12. Nah, terus kita cari yang poin-poin yang agak tinggi, misalnya seminar nasional gitu. Kalau seminar yang sifatnya lokalan itu kabupaten itu kan mungkin kecil gitu. Nah itu dari saya Pak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Seandainya kita kembali lagi ke masalah yang tadi, pembagian waktunya kita nggak cukup, itu bisa dimanfaatkan untuk dibagi atau kita iris sehingga kita akan menghemat waktu. Maka saya kejar pertamanya itu, waduh habis materi tema ke-9 nggak masuk nih. Nah, tahu-tahu kita tema 9 udah habis di bulan Mei awal. Nah, terus sisa banyak. Nah, itu untuk pemberian apa pengayaan atau untuk ulangan harian gitu untuk menambah kepada siswa kita. Itu saja dari saya, Bu Lulu dan Pak Nanang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin bisa langsung ditanggapi tadi, mungkin pernyataan dari Bapaknya ada masukan dan saran seperti itu juga sekaligus Bapak ya. Yang silakan Pak Nanang. Oke, baik, memang benar ya Pak Suyudi dan Bapak Ibu yang lain, ketika kita sudah merencanakan sebuah proses pembelajaran, kita maksimalkan mungkin perencanaan tersebut. Kita di awal sudah merencanakan silabus, tujuan pembelajaran yang kita jabarkan dalam program tahunan, program semester, ya semaksimal mungkin itu kita selesaikan gitu ya, agar kita nggak perlu jam tambahan lagi. Nah, itu nanti tergantung teknisnya Bapak Ibu semuanya, di sekolah kita masing-masing seperti apa, tergantung Bapak Ibu semuanya dalam menyelesaikan suatu tujuan pembelajaran. Dari tekniknya, kalau di sekolah Ibu Sutarmi tadi ada jam tambahan, kalau Pak Suyudi tadi tekniknya lah mana yang bisa diselesaikan lebih cepat, ya kita buat di program semesternya lebih cepat agar materinya tetap tepat waktu selesai pada waktunya. Dan juga seperti yang Pak Suyudi sampaikan tadi juga, masalah pengembangan diri, ya tadi kita dalam 1 tahun mau membuat atau melaksanakan atau mengikuti berapa kali pengembangan diri, yang ngikutin diklat-diklat tertentu. Nah itu juga bisa kita rencanakan di dalam buku pedoman guru. Sesuai dengan yang kita checklist tadi, waktunya kapan saja, nanti di satuan waktu per bulan di buku pedoman guru kita masukkan di bulan-bulan tertentu yang kita masukkan tadi. Ya, terima kasih Pak Suyudi atas masukannya. Baik, terima kasih Pak. Dan juga terima kasih juga untuk Pak Sayudi. Di sini ada Ibu Feby seperti itu. Sudah raise hand ya, sebentar. Silakan, Ibu bisa hidupkan audionya. Ya maaf Bu, saya hanya karena kondisi kurang sehat, saya tidak aktifkan kamera. Saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan kalau ketika kita membuat penjabaran kompetensi, di dalamnya itu kita diperhadapkan dengan sistem yang dibuat, yaitu sistem blok. Yaitu 1 semester terdiri dari 2 blok, sehingga proses pembelajaran itu dia hanya berlangsung sekitar 7 minggu. 7 minggu. Pada waktu-waktu selanjutnya tidak ada lagi proses pembelajaran. Maka yang ingin saya tanyakan yaitu
ketika kita membuat perancangan program tahunan dan program semester, itu ada waktu-waktu tertentu itu saja yang ditetapkan, ataukah harus dibuat dari bulan Januari sampai Desember untuk satu semester, atau bahkan dari bulan Januari sampai bulan Juni? Seperti itu, Pak. Terima Oke, kasih. baik. Pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya Ibu ya. Silakan Pak, mungkin langsung dijawab. Oke, baik Ibu Feby. Sepertinya Ibu Feby di sekolahnya menerapkan sistem blok di kurikulum Merdeka ya Ibu Feby ya. Jadi dalam satu periode semester misalnya itu hanya 7-8 minggu saja. Nah itu ada juga sistem blok seperti itu fleksibel sekali memang di kurikulum Merdeka ini proses pembelajarannya. Kalau di sekolah saya itu terpotong oleh proyeknya itu Bapak Ibu ya, terpotong oleh proyeknya. Jadi dalam 1 tahun itu ada 3 proyek. Setiap proyeknya kami selesaikan dalam 2 minggu. Jadi ada 6 minggu yang memang nggak belajar, hanya fokus untuk melaksanakan proyek. Ada juga yang proyeknya setiap mingguan ada. Kalau tempat kami berapa bulan sekali itu proyeknya diselesaikan dalam waktu tertentu. Kalau Ibu Feby ini main blok lagi di sekolahnya. Di blok lagi mungkin khusus yang Bu Feby diselesaikan dalam waktu 7 minggu ini. Nanti yang lainnya khusus ke mata pelajaran yang lain atau yang lainnya. Nah, dengan sistem seperti itu untuk pembuatan buku pedoman gurunya tetap Ibu Feby ngikutin program yang sudah ditetapkan di sekolah berdasarkan program semester kita. Jadi kalau Bu Feby tadi misalnya memadatkan materinya itu di blok di bulan Januari, Februari, Maret misalnya, ya Ibu cukup menuliskan melaksanakan pembelajarannya di Januari, Februari, Maret. Untuk kegiatan di April, Mei, Juni berarti kosong untuk kegiatan pembelajarannya. Bisa Ibu dengan kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya kegiatan proyek, pembinaan ekskul saja misalnya, atau kegiatan pembimbingan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu memang sistem blok, di bulan-bulan yang Ibu tidak ada tugas mengajar, itu tidak perlu dituliskan di buku pedoman guru. Juga di program semesternya, mengikuti sistem blok tersebut, Ibu. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Mungkin bisa ditanggapi Ibu? Ya, terima kasih Pak. Ya, Ibu, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu. Baik, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya silahkan bisa raise hand di Zoom meeting. Jika Bapak Ibu mungkin terkendala sinyal atau sedang berada di luar seperti itu, Bapak Ibu bisa mengajukan raise hand saja, tidak perlu menghidupkan videonya seperti Ibu Feby tadi. Jadi Bapak Ibu bisa tetap bertanya seperti itu. Nah, di sini ada Ibu Syahar Ramadan seperti itu. Namun saya juga ingatkan kembali ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui kolom chat nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kami. Jadi Bapak Ibu bisa tetap bertanya melalui kolom chat seperti itu. Nah, di sini sudah ada Ibu Syahar Ramadan. Mungkin bisa langsung pertanyaannya Ibu. Saya persilahkan. Silahkan bisa dihidupkan audionya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang masih belum paham tentang publikasi buku pedoman guru. Nah, itu ketika kita mau mengajukan kenaikan pangkat, apakah hanya pengesahan dari kepala sekolah saja atau ada dipublikasikan seperti karya ilmiah atau yang lainnya? Gitu. Oke. Terima kasih. Oke, Mbak Lulu, saya tanggapi langsung ya. Baik, silakan Pak, bisa langsung ditanggapi. Oke. Jadi terima kasih Bu Seha. Dan ini juga mungkin lanjut juga dengan sekaligus menanggapi pertanyaan yang di kolom chat masalah pencetakan dari buku pedoman guru ini. Jadi memang Ibu dalam buku 4 itu dijelaskan hanya lembar pengesahan dari kepala sekolah saja. Namun ini tergantung lagi dari dinas kita masing-masing. Kalau di tempatnya Pak Syudi kemarin di Jatim itu harus ke dinas seperti itu ya Pak Syudi ya. Jadi itu menyesuaikan dengan kebijakan di dinas masing-masing. Namun kalau secara aturan umumnya, aturan awalnya
di buku 4 itu cukup dengan lembar pengesahan kepala sekolah. Jadi itu dalam buku 4 itu, buku pedoman guru dapat diajukan 1 kali dalam 1 periode pengajuan kenaikan pangkat. Dan itu poinnya cukup besar, yaitu 1,5 dalam publikasi ilmiahnya. Jadi dicetak saja Ibu, dicetak saja dalam itu, nanti di lembar pengesahan kepala sekolah itu sudah bisa menjadi buku pedoman guru yang sah. Kalau di contoh yang saya bagikan tadi, yang terakhir saya share lagi, tadi itu ada 1 lagi Bu, mungkin agar lebih menguatkan lagi, yaitu buktinya itu sudah dimasukkan sekolah. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di link materi. Tadi sudah saya masukkan semuanya barusan ke dalam link materi. Nah, yang contoh tadi itu ada yang itu sudah dipublikasikan ke dalam perpustakaan sekolah. Itu juga untuk memperkuat dari lembar pengesahan dari kepala sekolah. Jadi memang seperti itu Bu, cukup dari kepala sekolah saja. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin Ibu bisa ditanggapi dari narasumber kami, atau ada yang ingin ditanyakan lagi, atau ada yang kurang jelas seperti itu. Mungkin bisa langsung Ibu. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Berarti kita sendiri yang mencetak dan kita sendiri cukup ditaruh di perpustakaan sekolah gitu ya. Tidak perlu untuk dipublikasikan seperti jurnal gitu, enggak perlu ya. Betul Ibu. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, sama-sama. Terima kasih Warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, di sini sudah ada pertanyaan melalui kolom chat, Pak. Seperti itu mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan melalui kolom chat. Saya persilahkan untuk Bapak Nenang Suryadi. Mohon maaf, Bapak, suaranya belum dihidupkan. Oke, baik. Ini ada dari Pak Siyudi. Kalau saya baca, ini sepertinya masukan ya, Bapak Ibu. Dalam perencanaan buku pedoman guru, kita fleksibel. Mengapa? Ini kan sebuah rancangan. Betul, ini sebuah rancangan. Sehingga ketercapaiannya atau tidak sudah dituangkan dalam buku pedoman. Namun apapun rancangan itu setidaknya kita laksanakan, walaupun dalam jumlah jam yang tidak mencukupi. Yang terpenting dalam buku pedoman ini, rancangan merupakan gambaran guru dalam melaksanakan kegiatan 1 tahun pembelajaran. Ya, betul sekali Pak Sudi. Ini buku pedoman guru adalah rencana. Makanya di sana adalah rencana, rancangan. Kita bisa merencanakan apa saja dalam buku pedoman guru tersebut. Nantinya ketika dalam pelaksanaannya itu akan fleksibel mengikuti apa yang terjadi dalam 1 tahun tersebut. Misalnya kita sudah merencanakan mengikuti diklat fungsional 6 kali, mengikuti kegiatan webinar 6 kali. Oh, ternyata kita hanya mampu 4 kali atau 5 kali. Itu nggak masalah juga ya, Bapak Ibu. Namun kalau itu bisa kita laksanakan semuanya, itu lebih baik. Ya. Sama halnya dengan penilaian sasaran kinerja guru, SKP ya Bapak Ibu. Di awal Januari kita melakukan kontrak dengan kepala sekolah. Kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja. Dan di akhir di Desember, itu kan akan dinilai oleh kepala sekolah, kira-kira dari apa yang kita rencanakan dengan apa yang sudah kita laksanakan, terlaksananya sesuai enggak, presentasinya sesuai enggak. Nah, kalau di SKP memang seperti itu, sampai ada nilainya. Namun kalau di buku pedoman guru enggak sampai muncul nilainya, hanya sebagai rancangan saja. Terima kasih Pak Suyudi atas tambahannya. Oke, saya lanjutkan untuk beberapa yang di kolom chat. Untuk buku pedoman guru, apakah ada contoh sekolah yang sudah memakai kurikulum merdeka? Nah, jadi dari contoh-contoh yang sudah saya share tadi, itu bisa kita gunakan untuk Bapak Ibu yang memakai kurikulum apa saja gitu ya. Karena secara umum apa yang ada di kurikulum itu kan sama. Proses pembelajaran, penilaian, evaluasi, PKB, semuanya masih sama. Jadi kalau di bagian penunjang memang yang saya share tadi, itu masih menggunakan yang K13 seperti KD, KI. Nah, kurikulum merdeka tinggal kita sesuaikan saja. Kita ganti dengan CP, dengan ATP, dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang ada di kurikulum merdeka. Jadi format-format tersebut sangat fleksibel. Bisa kita menggunakan kurikulum apa saja di sekolah. Pastinya di sekolah Bapak Ibu sekarang ada 2 kurikulum yang sedang berjalan. Yang di kelas 7 ada yang K13, masih ada yang sudah kumer, yang kelas 8-9-nya masih
K13. Nah, lalu selanjutnya dari Ibu atau Bapak Saringa dari Cilacap, buku pedoman yang dibuat oleh pengawas disimpan di mana? Oh, jadi buku pedoman guru ini dibuatnya oleh kita sendiri, Bapak Ibu ya, oleh kita yang sebagai guru. Yang sebagai guru nantinya kalau pengawas itu, kalau misalnya ada pengawas di sekolah akan melakukan penilaian terhadap kita, kita bisa memberikan acuannya dari buku pedoman guru itu. Jadi memang kita yang memegangnya. Buku pedoman guru dibuat oleh kita gunakan untuk acuan kita selama 1 tahun ke depan. Nanti fungsinya bisa yang lainnya, ada angka kreditnya tadi bisa kita gunakan untuk pengajuan kenaikan pangkat. Kalau disimpan di mananya, ya sebagai kita sendiri, atau juga kalau mau untuk orang lain, seperti yang contoh saya publikasikan tadi, yang saya share screen tadi, bisa diletakkan di perpustakaan. Bisa menjadi contoh bagi guru-guru lain yang ingin memodifikasi atau mengikuti dari buku pedoman guru yang sudah kita buat. Lalu ada dari Ibu Sri Mulyani, izin bertanya, Bapak saat ini saya ada di 3B, sementara untuk golongan 3B belum membutuhkan itu. Misalnya, saya tahun ini membuat buku pedoman guru, kemudian mengajukan kenaikan pangkatnya pada tahun setelah saya naik pangkat ke 3C. Apakah itu akan dinilai karena sudah terlewat tahunnya? Nah, jadi memang kalau dari 3A ke 3B, 3B ke 3C, kita belum membutuhkan publikasi ilmiah untuk naik syaratnya. Ya cukup dengan diklat fungsional maupun pengembangan diri yang lainnya. Nah, ketika Ibu membuatnya sekarang, ya itu memang untuk keperluan naik pangkatnya belum dibutuhkan, nggak apa-apa. Ketika Ibu nanti membuat, ya nggak apa-apa juga membuatnya gitu. Tapi tetap Ibu, walaupun Ibu membuatnya sekarang, ketika Ibu mengajukannya, Ibu sudah naik pangkat ke 3C, digunakan setelah itu, tetap Ibu harus membuat baru lagi. Karena itu dalam satu periode kenaikan pangkat, tahunnya kan sudah lewat. Nah, jadi kita modifikasi saja berdasarkan hasil refleksi kita, kegiatan-kegiatan mana yang sudah bagus, yang perlu kita lanjutkan, mana yang perlu kita revisi. Jadi kalau bisa buku pedoman guru dari setiap tahun itu ada perubahannya, ada peningkatannya, nggak sama terus cuma ganti tahun. Harapannya seperti itu. Jadi memang harus dibuat baru lagi di tahun yang akan ada periode pengajuan kenaikan pangkatnya. Lalu ada dari Ibu Atri Sophia, izin bertanya, untuk tugas tambahan sebagai pendamping pengembangan dari siswa kegiatan ekskul, apakah maksud dalam kegiatan PD indikator kompetensi sosial? Nah, tadi memang di indikator kompetensi sosial ada namanya membimbing siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa kita masukkan di situ juga bisa. Dari contoh yang saya share tadi ada juga buku pedoman guru yang saya share dari kemarin dan hari ini tadi, itu bisa masuk ke dalam kegiatan sosial. Lalu ada Bapak Edi Pranoto, untuk buku pedoman guru disusun hanya 1 kali saja, kelas 10, kelas tidak boleh berulang, membuat kelas yang sama pada kurikulum yang berbeda. Nah, jadi memang dari beberapa contoh buku pedoman yang ada, itu ada berbagai macam tipe Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mengajar di SD mungkin nggak jadi suatu permasalahan ya. Bapak Ibu mengajarnya di kelas tertentu ya. Jadi Bapak Ibu cuma buatnya 1 saja. Nah, dari beberapa contoh yang ada juga, yang mengajar di kelas SMP maupun SMA, SMK yang lainnya, yang permapel, kita kan mengajarnya di 3 tingkat yang berbeda. Di kelas 7 ngajar, di kelas 8 yang ngajar, kelas 9 yang ngajar. Jadi itu bisa kita buat 1 saja nggak masalah. 1 saja yang mencakup ketiga kelas tersebut. Nah, itu nggak masalah buat 1 saja. Ada juga sih yang membuatnya permapel per kelas. Itu boleh juga, Ibu ya. Jadi emang fleksibel sekali sih dari buku pedoman guru. Namun untuk efisiensinya kita bisa membuat 1 saja untuk merangkup ke 3 kelasnya. Bahkan saya ada melihat buku pedoman guru itu yang sangat lebih rinci lagi Bapak Ibu dalam rencana kerja tahunannya. Dia membuatnya memang per kelas. Kelas 7 sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri. Jadi setiap rencana kegiatannya di bulan Januari melaksanakan pembelajaran KD sekian, KD ini, tujuan pembelajarannya ini. Jadi dirinci sampai ke dalam KD tujuan pembelajarannya apa. Melaksanakan penilaian terhadap KD ini, itu sangat bagus juga Bapak Ibu, sangat lengkap. Itu boleh juga kita laksanakan. Jadi itu sangat banyak sekali fleksibel
Yang penting masih sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada di buku 4. Lalu ada Ibu Yamina Giawa. Nah, jadi sebenarnya buku pedoman guru ini nggak mengikat itu ya, apakah PNS, apakah GTT, dan lain sebagainya. Jadi kan kegiatan yang lain juga yang dilakukan oleh Kemdikbud nggak mengenal kita PNS kah atau GTT kah, misalnya program guru penggerak gitu kan, semuanya bisa ikut, mau yang PNS mau yang GTT bisa sama, nggak mengenal dia PNS, dia GTT atau yang lainnya, bahkan dari swasta juga bisa. Nah, termasuk buku pedoman guru ini, Ibu ya. Ini kan sebagai acuan kita melaksanakan kegiatan kita selama 1 tahun. Nah, itu fungsinya kita membuat buku pedoman guru. Kalau misalnya kita yang berstatusnya masih GTT, kita nggak digunakan untuk naik pangkatnya, nggak apa-apa, nggak kita gunakan untuk itu. Tapi kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan program kerja selama 1 tahun ke depan. Jadi nggak harus untuk PNS atau GTT gitu. Jadi semuanya bisa ikut, termasuk dalam kegiatan-kegiatan di Guru Cendekia ini. Semuanya bisa diikuti oleh siapa saja. Bahkan pesertanya banyak yang di luar dari pendidikan, misalnya dari dinas-dinas yang lain juga banyak yang bergabung ke dalam Guru Cendekia ini. Lalu ada Ibu Meldawati, apakah penggunaan RPP 1 lembar bisa digunakan semua jenjang? Bisa, Ibu ya. Jadi dari peraturan RPP yang paling terakhir dikeluarkan oleh Kemdikbud, yang penting dalam satu RPP itu mengandung tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian. Kalau kita menyebutnya mungkin familiarnya RPP 1 lembar, nggak masalah. Bisa kita gunakan semuanya. Itu sah dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, ini ada Pak Suyudi menambahkan, semakin banyak pengalaman dan bersertifikat merupakan senjata bahwa kita profesional. Betul sekali Pak Suyudi ya, ini bisa kita kembangkan terus diri kita. Mungkin kalau dari segi usia Bapak Ibu pengalamannya jauh lebih dari saya gitu ya. Namun saya ini hobinya gitu Bu, belajar sana sini gitu ya, ngotak-ngatik sana sini juga. Mungkin saya berkesempatan hari ini bisa tampil di sini bukan mengajari Bapak Ibu, namun kita sama-sama berbagi, banyak mendapatkan masukan juga dari Bapak Ibu. Oke, sepertinya dari kolom chat sudah terjawab ya. Baik. Mbak Lulu, saya kembalikan ke Mbak Lulu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Saya juga terima kasih untuk Pak Nanang Sriadi yang selaku narasumber kita pada malam hari ini sudah banyak sekali membahas tentang bagaimana menyusun buku untuk pedoman guru seperti itu. Tadi sudah jelaskan dari awal step by step-nya penyusunannya seperti apa. Terus ada beberapa jenis pedoman guru yang digunakan seperti itu. Jadinya pedoman guru tidak mengikat ya Bapak Ibu ya. Kita tidak mengikat, tidak harus sesuai dengan aturan A, B, dan sebagainya, namun disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan tadi juga saya membaca salah satu pertanyaan, apakah hanya untuk PNS seperti itu? Jadi seperti yang Pak Nanang bilang tadi, untuk menyusunan buku pedoman guru, siapa saja boleh menggunakan seperti itu Bapak Ibu, sebagai perencanaan untuk Bapak Ibu bagaimana menyusun pembelajaran untuk kedepannya seperti itu. Dan untuk kegiatan kami, tidak hanya harus PNS atau guru dan sebagainya untuk yang mengikuti, kita buka untuk seluas-luasnya bagi yang masih ingin belajar. Di sini kita sharing tentang ilmu pengetahuan, tidak menggurui sama sekali seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan juga masukan kepada kami, tidak selalu kami yang memberikan materi seperti itu. Bapak Ibu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas daripada kami seperti itu. Nah, mungkin Pak ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup materi kita pada malam hari ini, pertemuan kita seperti itu. Jadi sudah terjawab semua pertanyaannya di sini seperti yang saya lihat. Oh, ada satu lagi Pak, mungkin Bapak bisa menjawab. Di sini ada juga pertanyaan dari Bapak Edi Pranoto, apakah harus dicetak untuk buku pedoman guru ini yang mencetaknya kita sendiri atau dari percetakan, dan berapa poin untuk dupaknya seperti itu. Dan ada juga pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dari Ibu Febi, apakah ada ukuran baku untuk pembuatan buku pedoman guru atau fleksibel?
Sepertinya mungkin ini pertanyaan yang tadi sudah dijawab, namun tidak apa-apa, mungkin bisa diinformasikan kembali. Silahkan, Pak. Oke, baik. Nah, karena ini merupakan buku pedoman guru, yang penting kita mengikuti format yang ada di buku 4. Ini sangat fleksibel ya, dari beberapa contoh yang ada yang sudah saya bagikan, itu sangat fleksibel sekali dalam penyusunannya. Dan untuk masalah percetakan, ya kita buat sendiri, itu untuk kita cetak sendiri, Bapak Ibu, kita pengesahan oleh kepala sekolah. Lebih bagus lagi tadi ada pengesahan dari perpustakaan, kalau itu sudah diserahkan ke perpus itu lebih baik lagi. Nah, jadi seperti itu, tidak perlu ke percetakan, namun kita sendiri yang mencetaknya, karena itu adalah buku untuk pedoman guru. Dan untuk format penulisan dan lain sebagainya, itu nggak ada yang bakunya Bapak Ibu ya. Itu fleksibel, yang penting mengikuti kerangka isi dari yang ada di buku 4 tersebut. Begitu Mbak Lulu. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaannya. Nah, mungkin sudah sangat kompleks sekali yang sudah dibahas oleh narasumber kita pada malam hari ini. Saya ucapkan berterima kasih untuk Bapak Nanang Suryadi yang sudah membagikan ilmunya untuk kita semua. Kita bisa bertukar pikiran dan sharing sekaligus berdiskusi seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu, untuk link rekamannya kami akan kirimkan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti kegiatan kami dari awal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir seperti itu. Kami akan siapkan link rekaman dari malam pertama dan malam kedua pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tertinggal materi. Dan kami juga akan kirimkan link materinya kepada Bapak Ibu sehingga nanti bisa dipelajari kembali. Dan untuk absen, Bapak Ibu tidak perlu khawatir juga. Kami akan siapkan dokumennya secara utuh dan kami akan kirimkan di hari terakhir kelas seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk jadwal kegiatan saya informasikan kembali untuk Bapak Ibu semua. Jadwal kegiatan kita adalah mulai dari tanggal 23 Februari sampai tanggal 26 Februari. Dan untuk pertemuan Zoom meeting kita sudah terlaksana pada kemarin malam, yang pertama pada tanggal 23 Februari. Dan malam ini tanggal 24 seperti itu. Jadi pertemuan kita hanya tinggal di Zoom, mohon maaf, kita melalui WA group seperti itu. Jadi untuk tanggal 25 sampai dengan tanggal 26, kita hanya melakukan diskusi interaktif melalui WA group. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin agar bisa bertanya seperti itu bagaimana proses menyusun pedoman buku untuk guru seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin saya mohon maaf untuk Bapak Ibu jika ada kata salah atau yang tidak berkenan seperti itu, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kelas kami dari awal hingga akhir. Dan saya juga terima kasih untuk Bapak narasumber. Mungkin kita bisa menutup acara pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, saya tutup kelas kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, dan semoga kita bisa bertemu untuk kelas pada bulan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.